Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Yesifa dengan NIM 06761 dari kelompok 6308. Sebelumnya di sini saya meminta maaf kepada Ibu Acun dikarenakan suara dari mic saya agak sedikit bermasalah, jadi saya memohon maaf dengan sangat jikalau suara saya ini kecil. Ya, di sini saya akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi pada PT Telkom Indonesia. Ya, tentang PT Telkom Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 6 Juli 1965 saat pemerintahan Indonesia membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara terpisah, yakni Pos dan Giro untuk menyediakan layanan pos dan Giro PT Telekomunikasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi. Pada tahun 1974, sebagai aset perusahaan ini dijadikan modal oleh pemerintah untuk mendirikan PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi. Status perusahaan ini kemudian diubah menjadi perusahaan umum atau Perum pada tahun 1991. Status perusahaan ini kembali diubah menjadi Persero dan mulai berbisnis dengan merek Telkom. Ya, visi misi perusahaan. Visi dari perusahaan Telkom Indonesia yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan visi dari perusahaan Telkom Indonesia yaitu adalah satu, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dua, mengembangkan talenta digital unggul untuk membantu mendorong kemampuan digital dan tekan adopsi digital bangsa. Tiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk membangun pengalaman digital pelanggan terbaik. Ya, di sini saya akan memperlihatkan struktur Telkom Group, yaitu dari perusahaan Telkom Indonesia itu sendiri. Di paling atas yaitu di bagian dalam warna ungu itu adalah kepemilikan langsung atau terkonsolidasi dari Telkom Group. Dan lalu yang di bawahnya ada Selum, itu yang tidak terkonsolidasi. Jadi dia itu perusahaan tersebut masih ada sangkut pautnya dengan Telkom, cuman dia tidak terkonsolidasi atau tidak resmi bergabung di Telkom, di perusahaan Telkom itu sendiri. Dan ada pemerintahan Pancasila. Di sini adalah negara karena Telkom adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di negara tersebut. Ya, di sini ada proses bisnis Telkom Indonesia. Yaitu ada satu, prinsip transparansi. Adalah publik laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material lainnya sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Jadi di sini Telkom menetapkan proses bisnis yang transparansi. Jadi bagi investor dapat mengakses informasi, laporan keuangan, dan material sebagai sarana untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparansi. Lalu ada dua, proses akuntabilitas. Itu tersedia piagam, karakter, panduan, dan manual untuk memuat kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa Telkom ingin menunjukkan kejelasan fungsi dari pelaksanaan dan siapa penanggung jawab dari pemegang saham, dewan komisaris, dan lain sebagainya. Lalu ada tiga, prinsip tanggung jawab. Telkom di sini adalah mematuhi undang-undang dan atau peraturan perpajakan, persaingan sehat, berhubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan peraturan terkait lainnya. Di sini Telkom menuntut untuk karyawan atau seluruh yang berpartisipasi dalam perusahaan Telkom itu harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta standarisasi dari penggajian dan peraturan terkait lainnya. Lalu 4, ada prinsip indepensasi.
yaitu menjalankan profesionalisme dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Di sini Telkom menuntut karyawannya untuk bekerja untuk profesional, tidak mengaitkan dengan masalah pribadinya. Lalu 5, ada prinsip kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Di sini Telkom menjelaskan untuk kesetaraan dari pihak dewan, ketua, CEO atau karyawan itu semua sama, dan ada kewajaran untuk menetapkan batas-batas sebagai jabatan tersebut. Ya, lalu di sini ada analisis permasalahan. Analisis masalah potensial di beberapa aspek pitches yang dapat mempengaruhi perusahaan Telkom tersebut adalah ada 1, politik. Perubahan regulasi pemerintah dalam industri telekomunikasi yang mungkin mempengaruhi strategi dan operasi Telkom Indonesia. Dan perluasan kemitraan internasional dan hubungan diplomatik yang mempengaruhi bisnis internasional perusahaan tersebut. Lalu ada ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan dalam transaksi internasional. Lalu perubahan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi permintaan layanan telekomunikasi. Selanjutnya nomor 3 ada sosial, yaitu ada perubahan pola konsumen dalam hal preferensi dan kebutuhan layanan telekomunikasi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu privasi dan keamanan data. Dan ada budaya kerja dalam organisasi dan bagaimana nilai-nilai perusahaan disampaikan kepada karyawan dan pelanggan, serta beragam budaya di Indonesia yang dapat mempengaruhi interaksi dengan pelanggan. Lalu ada teknologi, perkembangan teknologi telekomunikasi yang cepat dan perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan inovasi tersebut. Lalu ada 6, infrastruktur dan keamanan. Kualitas infrastruktur yang mungkin mempengaruhi kualitas layanan yang disediakan perusahaan dan ancaman terhadap infrastruktur dan keamanan jaringan yang perlu dihadapi dan dibatasi. Lalu ada kebutuhan fungsional. Identifikasi kebutuhan fungsional Telkom Indonesia tergantung pada berbagai aspek bisnis dan operasional perusahaan yang mencakup layanan telekomunikasi, jaringan, sistem informasi, dukungan pelanggan, dan banyak lagi. Nah, berikut ada beberapa kebutuhan fungsi umum yang bisa menjadi pertimbangan. Yaitu ada 1, layanan telekomunikasi dan penyediaan layanan telepon tetap dan seluler, serta internet dan layanan data berkecepatan tinggi, layanan TV kabel dan IPTV, dan layanan komunikasi bisnis seperti VoIP dan layanan kolaborasi. 2, jaringan dan infrastruktur. Ada pengembangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang andal dan berkecepatan tinggi, serta kapasitas jaringan yang memadai untuk menangani peningkatan permintaan pelanggan, serta peningkatan infrastruktur kabel 4G atau 5G dan jaringan serat optik. 3, ada dukungan pelanggan, yaitu layanan pelanggan yang responsif dan efisien, serta layanan dukungan teknis untuk masalah teknis atau gangguan layanan, dan portal pelanggan untuk mengelola akun dan layanan. Serta ada 4, inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan baru yang relevan dengan tren pasar, lalu integrasi layanan dan produk baru seperti Internet of Things atau layanan cerdas, serta penyediaan layanan digital yang inovatif. Lalu di slide berikutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kriteria atau atribut yang tidak terkait dengan fungsionalitas langsung sistem atau layanan, tetapi mempengaruhi kinerja, keamanan, kualitas, dan karakteristik keseluruhan dari sistem atau layanan. Di sini ada 1, kinerja. Kinerja jaringan infrastruktur yang andal dan berkecepatan tinggi untuk menangani lalu lintas data yang tinggi, serta waktu respon aplikasi dan situs web yang cepat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. 2, keamanan. Keamanan data pelanggan dan privasi yang kuat untuk mencegah pelanggaran data. Lalu perlindungan terhadap ancaman cyber dan serangan yang dapat merusak layanan telekomunikasi. Serta ada scalability, yaitu kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan dan infrastruktur dengan mudah
sesuai dengan pertumbuhan permintaan pelanggan. 4. Kompatibilitas. Kompatibilitas dengan perangkat dan teknologi yang berbeda sehingga pelanggan dapat menggunakan berbagai perangkat. 5. Ada dukungan pelanggan, yaitu layanan pelanggan yang responsif dan ramah serta dukungan teknis yang tersedia sepanjang waktu. Ya, lalu usulan proses bisnis informasi yang baru untuk Telkom Indonesia harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan tujuan perusahaan. Berikut adalah kerangka umum untuk mengusulkan proses bisnis sistem informasi baru, yaitu ada identifikasi kebutuhan bisnis. Lakukan analisis menyeluruh untuk memahami kebutuhan bisnis Telkom Indonesia. Ini melibatkan pemahaman terhadap masalah, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Lalu ada perancangan sistem baru. Rancangan sistem informasi baru berdasarkan analisis proses bisnis saat ini mencakup desain antarmuka, pengguna, struktur, data, dan arsitektur teknologi, serta ada pengembangan sistem. Buat dan kembangkan sistem informasi baru sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pastikan integrasi data yang baik dan perangkat lunak yang sesuai. Lalu ada uji sistem. Lakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Terus pantau sistem dan identifikasi peluang perbaikan berkelanjutan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Ya, berikut tadi adalah slide terakhir dari presentasi saya di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya dan salah kata, serta saya meminta maaf jika ada kata-kata atau omongan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.